محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما Kemudian irhasat wa alamatu nubuwatihi, tanda-tanda kenabian beliau. Jadi ini beliau belum menjadi seorang nabi, masih dalam usia kecil, masih usia di bawah umur, ya belum balik. Tapi sudah ada beberapa tanda-tanda kenabian dan itu terus muncul hingga beliau mendapatkan wahyu. Di sini Syekh menyebutkan 3 minimal tanda. Waqa'at iddatu ahdas kanat bimasabati irhasat wa alamat wa dalalat ala nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi beberapa kejadian-kejadian peristiwa yang merupakan tanda-tanda bukti bahwa beliau adalah seorang nabi kelak. Yang pertama, taslimul hajar, yaitu beliau pernah mendapatkan ucapan salam, sapaan salam dari batu. Taslimul hajar. Dan ini bukan setelah beliau menjadi seorang nabi, sebelum beliau menjadi seorang nabi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni, aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la a'rifu hajaran, aku tahu satu batu bi Makkah, di Mekah, ya pada masa fase Mekah. Kana yusallimu alayya qabla an ub'ats." Batu itu mengucapkan salam kepadaku sebelum saya diutus, ya sebelum usia 40 tahun. Inni la'arifuhul an, dan saya sampai hari ini masih mengenal batu tersebut. Dan ini juga tanda kenabian, ya. Kita mungkin kalau pernah bertemu dengan batu, ya, sulit lagi kita akan dapat batu tersebut, ya, apatah lagi kalau masa kecil. Ya, setelah kita berumur puluhan tahun, kita cari-cari lagi mana batu kita waktu di kampung umpamanya, ya waktu kita masih kecil, mau bernostalgia, mungkin kita sudah lupa yang mana batu itu karena begitu banyaknya dan mungkin memang sudah dipindahkan atau gimana. Beliau mengatakan saya masih melihatnya. Khusus kalian, kata ulama kita, Imam Nawawi menyebutkan tentang hadis ini hadis Muslim, hadis sahih. Beliau mengatakan bahwa ini adalah tanda kenabian beliau. Dan ini diantara bukti bahwa sebenarnya makhluk-makhluk itu semuanya bertasbih, cuma kita kadang tidak mengetahui tasbihnya. Dan ini Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat ke-44, tusabbihu lahus samawatus sab'. Kata Allah, langit yang 7 itu semuanya bertasbih. Wal ardu, dan juga bumi. Wa man fihin, dan apa-apa yang ada di dalamnya, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi semuanya bertasbih. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih, dan semuanya itu yang di langit dan yang di bumi semuanya masuk di dalamnya benda-benda, batu dan sebagainya. Yang sampai ini tiang-tiang ini sebenarnya semuanya bertasbih. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian, kata Allah, tidak faqih, tidak paham tentang tasbih-tasbih mereka. Jadi mereka sebenarnya bertasbih, cuma kita tidak bisa memahami bahasa mereka. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh benda ini bertasbih. Dan ini mirip-mirip dengan firman Allah, subhanallahi ma fis samawati wal ard, atau wa ma fil ard, dan ayat-ayat yang semacamnya. Dan tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah dan nabi, sebagian nabi yang Allah beritahu. Di antaranya nabi, siapa yang tahu? Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini mengetahui bahasa-bahasa hewan dan bahasa-bahasa makhluk secara umum.
Dan di antaranya juga Nabiullah Muhammad SAW ketika Allah memberitahu beliau. Dan pernah kita jelaskan dalam ta'lim kita ya Lu'lu' wal Marjan bahwa Nabi SAW itu juga berinteraksi dengan sebagian benda, ya bukan cuma batu, tapi juga dengan pohon kayu. Ya, mimbar beliau ketika beliau sudah pindah mimbar, tidak lagi menggunakan mimbar lama beliau yang terbuat dari pohon kayu, lalu memakai mimbar yang baru yang dibuatkan dari Bani Najjar, terdengar suara tangisan mimbar tersebut. Dan ini Allah Subhanahu wa taala perdengarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah juga perdengarkan kepada sahabat waktu itu. Dan ketika ditanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa beliau sedih karena ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini batu bertasbih, ini batu menyebutkan salam, assalamualaikum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang secara khusus tentang batu ini Allah menyebutkan batu itu bermacam-macam. Ya, dalam surat Al-Baqarah ya, ayat yang terkenal ayat 74 Allah katakan summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian keras hati kalian setelah itu. Ini tentang Bani Israel. Ya, ketika Bani Israel disuruh menyembelih sapi betina, lalu macam-macam pertanyaannya, berusaha untuk menghindari menyembelih dengan banyak pertanyaan dan akhirnya menyulitkan diri mereka sendiri. Lalu akhirnya setelah mereka menyembelih, lalu melihat beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi mereka tidak juga beriman. Kata Allah, "Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarah aw ashaddu qaswah." Sehingga kata Allah, hati kalian itu seperti batu, bal ashaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Waliyadzubillah. Ya, jangan-jangan hati kita ini lebih keras daripada batu. Kenapa dikatakan lebih keras dari batu? Karena Allah mengatakan batu itu paling tidak ada 3 modelnya. Wa inna minal hijarah lama yatafajjaru minhul anhar. Batu itu kadang lebih bermanfaat daripada kita. Yatafajjaru minhul anhar, sebagian batu itu mengalir darinya sungai-sungai, memancar darinya sungai-sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma', dan sebagian batu itu terbelah lalu menjadi mata air. Dan yang lebih hebat dari itu semuanya, jenis batu yang ketiga kata Allah, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Yang sebagian batu itu jatuh karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan rasa takutnya gunung ketika dibacakan Al-Quran hancur berantakan seandainya diturunkan kepadanya Al-Quran. Maka ikhwas sekalian, naudzubillah min dzalik, jika kita ini lebih keras hati kita dari bebatuan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tanda kenabian yang pernah beliau dengarkan pada saat beliau masih berada di Mekah, batu-batu pada salam kepada beliau. Dan perlu kita ingat ikhwas sekalian, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa orang-orang yang mengadakan perjalanan menuntut ilmu, apatah lagi jika kita yang menyebarkan ilmu, maka seluruh makhluk ini akan bertasbih sampai ikan-ikan yang ada di lautan dan semut yang ada di liangnya, semuanya pada bertasbih dan mendoakan mereka-mereka yang mengajarkan kebaikan. Cuma kita tidak mengetahuinya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami salam tersebut. Yang kedua, tandanya adalah ar-ru'ya shadiqah. Di antara tanda kenabian beliau sebelum beliau menjadi seorang nabi, sebagai bukti bahwa beliau menjadi bakal seorang nabi kelak, adalah ar-ru'ya shadiqah, yaitu mimpi yang benar. Amma ar-ru'ya shadiqah fakama rawat Aisyah radhiyallahu anha, adapun mimpi yang benar, maka sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, anna awwala ma bada'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-shadiqah. Bahwa awal kali beliau mendapatkan wahyu adalah dengan mimpi yang baik. Mimpi yang baik dan mimpi yang benar, dan seluruh nabi itu dimulai dengan mimpi benar, mimpi yang baik. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis subh. Tidaklah beliau melihat mimpi kecuali seperti potongan dari
sinar subuh atau cahaya subuh, dan ini ibaratnya adalah suatu yang sangat jelas tentang mimpi tersebut. Dan semua nabi sebagaimana kita sebutkan itu memiliki mimpi-mimpi, dan beda mimpi nabi dengan kita. Kalau kita mimpi terbagi tiga, ada mimpi baik, ada mimpi sekedar bunga-bunga tidur, apa-apa yang kita bayangkan terbawa pada tidur kita, entah baik atau tidak baik. Dan ada yang ketiga adalah mimpi yang datang dari syaitan, ihtilam. Sedangkan nabi semuanya ru'ya shadiqah, ya, semuanya adalah ru'ya shadiqah. Ini beliau mengikuti sunnah para nabi-nabi sebelumnya. Yang ketiga, tanda kenabian beliau adalah al-uzlah wat tahannus, yaitu beruzlah dan bertahannus. Beruzlah artinya beliau menghindarkan diri dari lingkungan-lingkungan yang ada waktu itu dan menjauhi lingkungannya, dan bertahannus. Apa yang dimaksudkan tahannus? Disebutkan oleh Syekh di sini, laqad hubbiba ilaihil khalwah. Menjelang beliau mendapatkan wahyu, beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perasaan untuk suka berkhalwat. Suka berkhalwat artinya suka menyendiri. Fakana yakhruju ila ghari Hira. Maka beliau merasa terpanggil untuk mau menjauh dari keramaian orang waktu itu dan pergi ke gua Hira. Fayatahannasu fihi. Beliau melakukan tahannus di dalamnya. Dan yang dimaksudkan at-tahannus sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Zuhri, at-ta'abbud al-layali zawatil adat. Melakukan ibadah, fokus berkonsentrasi beribadah kepada Allah dan dalam beberapa waktu lamanya, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Cuma ikhwas sekalian, perlu untuk kita ingatkan bahwa beliau bertahannus ini, beliau belum mengetahui sama sekali beliau adalah seorang calon nabi, ya. Karena nabi itu merupakan sesuatu pemberian dari Allah semata dan bukan sesuatu yang dinamakan iktisab, bukan sesuatu yang diusahakan, ya. Jadi jangan kita bilang saya cita-cita saya menjadi seorang nabi, ya. Maka sejak awal saya tidak mau bergaul dengan banyak orang, saya selalu menjaga tutur kata saya dan seterusnya. Kalau kita bilang anak saya ini kelak saya menjadikan seorang ustadz atau seorang yang soleh, seorang ulama, sejak kecil kita didik dia untuk tidak bergaul dengan lingkungan yang buruk, maka itu insya Allah mudah-mudahan bisa, ya, jadi orang soleh. Tapi kalau kita mengatakan saya siapkan anak saya untuk kelak menjadi seorang nabi, sejak kecil memang saya jauhkan dari hal yang bisa merusaknya, maka ini suatu hal yang mustahil dan di antara cita-cita yang haram, ya, bagi seseorang, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan ini bukan untuk bercita-cita menjadi seorang nabi, cuma memang Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada beliau, memberikan firasat keinginan untuk selalu cenderung menyendiri waktu itu. Dan sekali lagi ini menjelang kenabian beliau. Sebelumnya beliau tetap berinteraksi dengan orang lain, tapi selalu menjaga pergaulannya. Kata Syekh sebagai penutup tentang hikmah dari semuanya ini, wa fit ta'abbud durusun lil muslimin wad da'iyah. Dan dalam persoalan tahannus ini, konsentrasi dalam beribadah, darsun, satu pelajaran yang penting bagi seorang muslim dan lebih khusus lagi bagi seorang dai. Kenapa ikhwas sekalian seorang muslim dan seorang dai perlu untuk fokus beribadah atau mencari waktu-waktu untuk bisa lebih konsentrasi beribadah kepada Allah? Liyasta'ina bi'ibadatillahi ta'ala ala muqawamati naza'atin nafs. Agar dengan tahannus yang semacam itu, seorang muslim dan seorang da'iyah bisa meminta pertolongan dari Allah untuk bisa memiliki bekal mampu menghadapi hal-hal yang tidak baik yang ada pada jiwanya, wa syahawatiha, dan syahwat-syahwatnya, wa mugriyat al-hayah wa a'radiha, dan faktor-faktor yang bisa menggoda dia dalam kehidupan ini. Kehidupan ini penuh dengan tipu daya, banyak godaannya. Dan kita juga sebagai makhluk sosial dilarang untuk terus kita menyendiri, ya, tidak boleh kita seorang selalu menginsolir dirinya dan eksklusif tidak bergaul dengan orang lain.
Tapi ikhwas sekalian, ada waktu seorang butuh untuk itu. Dan inilah yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan yang dinamakan dengan tahannus. Dan di antara tujuannya kata Syekh, wa yatahammal masyaqqad da'wah, dan agar kelak dia mampu untuk menghadapi beratnya dakwah ini. Ya, beliau pergi menyendiri jauh dari keramaian dan jauh dari seluruh fasilitas duniawi. Wa masyakilaha, dan persoalan-persoalan dalam dakwahnya, wa syadaidaha, dan semua hal yang berat pada dakwahnya. Wa yasbiru ala tarbiyatin nas, dan kelak dia akan bisa untuk bersabar dalam mentarbiyah manusia, wa taujihim, dan bisa mengarahkan dan membina manusia, wa ma yasduru anhum min i'rad aw masyaqqat lid-da'iyah, dan agar dia memang sudah punya kesiapan sejak awal bahwa orang mungkin akan menolak dakwahnya. Tidak semua orang akan merestui dakwahnya. Ada orang-orang saja yang tidak akan menyenangi dakwahnya, bahkan kelak beliau akan diusir dari kampungnya sendiri. Khusus kalian, sebagai penutup, ulama kita mendefinisikan sunnah sebagai seluruh yang bersumber dari Nabi SAW, baik itu perkataan maupun perbuatan, dan sifat-sifat beliau yang lahir, sifat fisik dan sifat-sifat akhlak beliau, dan juga diamnya beliau sebagai tanda persetujuan, baik itu setelah beliau diutus bahkan maupun sebelum beliau diutus. Itu definisi lengkap tentang sunnah. Maka pertanyaan besar, jika sunnah adalah semua apa saja yang pernah disampaikan dan dicontohkan oleh Nabi SAW, baik setelah beliau diutus maupun juga sebelum beliau diutus, maka salah satu yang beliau lakukan sebelum beliau diutus adalah tahannus. Dan tahannus model yang beliau contohkan di Mekah adalah masuk ke Gua Hira. Maka apakah seorang muslim dianjurkan juga untuk melakukan tahannus? Masing-masing kita cari gua-gua, ya, yang bisa dengan kita konsentrasi beribadah, ya. Gua-gua itu biasanya di bawah kaki gunung, ya. Ada mungkin pilih di bawah Karang, ada Latimojong dan semacamnya. Kesimpulannya bahwa tahannus tetap disyariatkan, tapi model tahannus yang berubah sejak beliau mendapatkan wahyu. Karena setelah beliau mendapatkan wahyu, beliau tetap bertahannus dalam artian tetap mencari waktu-waktu untuk bisa konsentrasi beribadah dengan Allah, tapi bukan lagi di gua-gua. Tidak pernah diriwayatkan bahwa sejak beliau mendapatkan wahyu beliau masih kadang mau bernostalgia di Gua Hira. Ya, beliau mengatakan, ya, bahwa begitu nikmat ketika konsentrasi ibadah di Gua Hira, lalu beliau minta lagi atau beliau ingin untuk kembali lagi ke sana suatu waktu untuk bisa konsentrasi ibadah. Tidak pernah dicontohkan sama sekali. Dan tahannus yang beliau contohkan setelah itu adalah di Mekah, salat lail. Dan inilah tahannus beliau di fase Mekah setelah beliau mendapatkan wahyu. Kata ulama kita, ini tahannus. Waktu ketika orang pada tidur dan dai dan seorang muslim berkonsentrasi, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tahannus yang paling sempurna nanti di Madinah. Di fase Madinah ada tahannus yang sangat sempurna yang dinamakan dengan i'tikaf. Ya, i'tikaf. Inilah model tahannus yang beliau contohkan setelah beliau hijrah. Di Mekah belum pernah beliau beriktikaf. Setelah di Madinah, setelah kondisi sudah stabil dan sudah ada masjid, maka sejak beliau berada di Madinah, beliau mulai berkhalwat di 10 malam terakhir, bahkan pernah di 20 malam terakhir beliau beriktikaf, bahkan beliau pernah sejak awal Ramadan beliau sudah beriktikaf. Dan ini tahannus yang disyariatkan, yang sepantasnya dilaksanakan dan diikuti oleh seorang yang mau merasakan bagaimana nikmatnya bertahannus, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kawan sekalian, inilah kebutuhan seorang muslim di tengah-tengah kesibukan duniawi kita dan di tengah-tengah interaksi kita dengan banyak manusia. Kita kadang merasa gersang hati kita. Kita kadang merasa ingin kita bersepi-sepian untuk bisa lebih khusyuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jika hal itu ada pada diri kita, maka salurkanlah keinginan itu pada suatu sunnah yang sangat mulia yang diajarkan oleh Nabi SAW, itu melakukan i'tikaf di masjid-masjid kaum muslimin, masjid-masjid yang dilaksanakan salat berjamaah. Sekira ini pembahasan kita. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.